Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan penjelasan ending dari episode ketiga series Miss Marvel. Jadi total series Miss Marvel ini sudah ada 3 episode, dan setiap episodenya misteri-misteri baru terungkap dan terjawab. Dan jujur ya, dari episode 1, episode 2, dan episode ketiga, aku favorit banget episode 1 dan 2. Tapi episode ketiga agak kecewa ya, karena sedikit banget yang terjadi di episode kali ini dan agak kering gitu. Dan jujur agak ngebosenin. Gak tahu kalau teman-teman semuanya beranggapan seperti apa. Apalagi fighting koreografinya ya. Aduh, nggak banget sih. Oke, itu pendapat pribadi dari aku aja ya. Kalau kalian punya beda pendapat, nggak apa-apa. Oke, kita langsung bahas endingnya ya. Let's check it out. Jadi kalau kita langsung menjelaskan ke ending untuk episode 3 kemarin, kita tahu ya bahwa si Kamala Khan atau si Miss Marvel ini ditelepon oleh si naninya, neneknya, yang memiliki visi atau penglihatan yang sama ketika Kamala Khan dan Najma itu bersentuhan dengan gelang bangle tersebut. Jadi kemungkinan si nani ini mengajak Kamala untuk langsung pergi ke rumahnya di Pakistan tentunya. Itu akan menceritakan lebih detail lagi sebenarnya apa mereka ini dan bagaimana silsilah, sejarah, dan cerita bangsa serta keluarganya si Kamala Khan ini. Karena tentunya ini diceritakan langsung oleh si neneknya Kamala, yaitu si Sana, anak dari Aisyah. Kalau di opening scene episode ketiga itu kan dari point of view atau sudut pandangnya si Najma, jadi mana Najma ini memang diset sebagai villain atau penjahat di Miss Marvel. Dan tentunya omongannya ini belum bisa kita percayai dan tidak 100% benar, sehingga tentunya kita masih harus nunggu episode keempat ya, biar tahu sudut pandang point of view penjelasan dari neneknya Kamala, si Sana. Ketika awal opening scene Najma menceritakan tentang origin story bangsa mereka, terlihat saat penjajahan Inggris pada tahun 1942, Najma beserta dengan teman-temannya yang dia yakini berasal dari dimensi Nur dan dikenal dengan clandestine, bersama-sama dengan Aisyah mencari sebuah bangle atau gelang ya, yang mereka percayai bisa membuat mereka kembali ke dimensi mereka. Najma berkata bahwa mereka ini dari dimensi Nur itu, dimensi yang lain. Mereka dipaksa atau harus pergi ke dimensi bumi ini, semacam seperti diasingkan gitu. Kalau menurut opening scene mereka butuh 2 gelang ya, tapi si Aisyah, Najma, dan kawan-kawan hanya menemukan 1 gelang saja di sebuah tangan yang terputus ya, tangannya berwarna biru. Kita masih belum tahu nih, tangan berwarna biru ini makhluk apa. Yang jelas pasti bukan manusia ya, nggak mungkin berwarna biru seperti itu. Warna biru sih identik dengan kulitnya bangsa Kree ya, seperti yang pernah kita lihat di Captain Marvel. Jadi wajar ya kalau kita memiliki asumsi bahwa memang si tangan biru ini bangsa Kree. Najma berkata kata pria di kuil itu. Nah, kalimat kata pria di kuil itu merujuk ke suatu karakter ya, tapi masih misterius. Siapa sih karakter yang mengetahui origin story dari bangsanya si Najma ini, dan dia tahu malah bagaimana membuat mereka kembali ke dimensinya. Belum lagi yang aku highlight adalah adanya lambang Ten Rings di gua ini. Masih banyak misterius ya guys. Jadi setelah Aisyah mendapatkan bangle atau gelang tersebut, mereka malah terpisah pada saat pemisahan antara India dan Pakistan. Berarti kan emang pada saat opening scene yang kita lihat tadi itu, Aisyah ini sudah memiliki anak ya, si Sana atau neneknya si Kamala itu. Berarti memang dia ini sudah tahu dari dimensi lain, tapi dia masih tetap ya berhubungan dengan orang-orang di bumi. Dan kita juga masih belum tahu apakah yang diucapkan dan dikatakan oleh Najma ini benar adanya atau memang valid kebenarannya, masih misteri. Jadi goalsnya si Najma dan kawan-kawan serta clandestine ini adalah mendapatkan bengkel atau gelangnya si Kamala Khan itu untuk bisa mereka gunakan kembali ke dimensi mereka. Jadi ya goalsnya itu ya teman-teman. Tapi kan menurut informasinya Bruno, jika menggunakan gelang itu dengan gegabah dan ceroboh, akan ada ledakan di tempat lainnya. Jadi ada hubungan sebab akibat gitu guys. Sehingga Kamala Khan itu kan tidak ingin ya ada hal-hal buruk yang terjadi lagi. Sedangkan apa yang sudah dia lakukan saja itu sudah membuat dia kecewa dengan dirinya sendiri ya. Apalagi harus melakukan tindakan ceroboh lagi dan mengakibatkan kekacauan kembali. Oke, yang memang jadi masih big question atau pertanyaan besarnya, kemana ya Aisyah ini setelah mendapatkan gelang tersebut? Masa iya seorang pejuang kesatria seperti dia bisa tersesat pada saat pemisahan India-Pakistan? Jadi agak nggak masuk akal ya. Mungkin nanti di next episode berikutnya akan dijelaskan ya oleh si Nani atau neneknya Kamala, si Sana itu sebenarnya kemana Aisyah atau ibu dia. Dan kalau diperhatikan, orang-orang yang memegang bangle atau gelang itu tanpa harus mengenakannya di dalam lengan, menyentuh saja itu kayak terkoneksi ya satu
satu dengan yang lainnya, terkhusus mereka-mereka yang memiliki DNA dari clandestine atau dari dimensi nur itu, yang mungkin nanti akan jadi cikal bakalnya Inhuman. Jadi teknologi gelang itu seperti mengkoneksikan pikiran mereka satu dengan yang lainnya ya guys. Jadi memang makin kesini origin story dari Miss Marvel dan cerita series Miss Marvel ini jauh banget dengan yang di komik ya. Tapi jujur episode ketiga ini agak kecewa ya. Aku nggak tahu kenapa tidak sebagus episode 1 dan episode 2 plot alur ceritanya dan juga fighting skill atau adegan pertarungannya. Dan juga di akhir episode keluarganya Kamala ini sangat kecewa ya dengan Kamala Khan, karena Kamala ini seperti yang menghancurkan pesta pernikahannya kakaknya sendiri. Padahal kan dia menghidupkan alarm itu untuk membuat orang-orang keluar dari gedung agar tidak terkena serangan dari clandestine kan. Tapi si Kamala ini belum bisa menceritakan kejujuran kepada keluarganya, sehingga ya keluarganya seperti menyalahkan Kamala dan kecewa dengan dirinya. Pada akhirnya DODC itu datang ya, sedikitlah menyelamatkan Kamala yang hampir terpojok dengan clandestine ini. Jadi mereka punya semacam tembakan supersonik udara gitu guys, yang bisa menjatuhkan lawan atau superhero. Jadi seperti mengeluarkan angin yang sangat kuat untuk menyerang hero itu. Setelah aku gedek banget ya sama DODC di episode ketiga ini, ketika menggeledah masjid dengan cara seperti itu dan tidak ada respect sama sekali, di akhir film mereka malah seperti menyelamatkan gitu ya, dan memenjarakan, memborgol semua clandestine. Itu sih salahnya Najma, kawan-kawannya dan clandestine itu sendiri ya. Kok bisa-bisanya menyerang tanpa adanya backup rencana yang jelas. Jadi kayak preman aja gitu datang ke tempat pesta pernikahan. Padahal kan katanya mereka sudah hidup ratusan tahun, tapi kok tidak bisa membuat rencana yang baik ya. Padahal kan pengalaman mereka pasti lebih banyak. Oke teman-teman, itu dia penjelasan ending episode ketiga dari aku. Berarti nanti episode keempat bisa kita asumsikan Kamala Khan akan bertemu dengan Nani atau neneknya di Pakistan, di Karachi, untuk mengetahui lebih lanjut sejarah panjang dari keturunannya dari keluarga Kamala Khan itu sendiri. Aduh, udah gak sabar banget ya guys untuk menuju episode keempat. Mana nanti tinggal tersisa 2 episode lagi. Aduh, akhirnya selesai juga ya series Miss Marvel ini, tidak terasa banget, cuman 6 episode saja. Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga bisa membantu kalian dan menambah informasi kalian untuk nonton series Miss Marvel ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.